di bawah prioritasnya yang pilihan A. Jadi kalau yang A merembak tim, yang B memecat karyawan, itu levelnya itu di bawah yang A. Soalnya masih mungkin terjadi kalau di dalam tim. Yang C, menganggap penurunan produktivitas sebagai hal yang lumrah. Kalau ini nggak mungkin sih. Masa penurunan produktivitas sebagai hal yang rumah? Kita memaklumi kondisi seseorang mengalami penurunan produktivitas sebagai hal yang biasa. Memang biasa, cuma itu tidak wajar loh kalau di dalam tim. Seharusnya kita bisa meningkatkan penurunan tersebut dengan hal yang lebih baik. Nah, yang D nih, memperhatikan kondisi fisik dan psikologi karyawan. Biasanya kalau penurunan produktivitas kerja itu hal yang mempengaruhi itu ada banyak. Soalnya di sini itu bisa kondisi fisik dan kondisi mental. Jadi mental karyawan itu bisa mempengaruhi kinerja kita. Contohnya aja deh, kalau kita sedang belajar, tapi kita ditekan terus deadline atau misalnya gitu. Jadi kan mentalnya kita kayak down gitu kan. Jadi produktivitas kerjanya kita menurun gitu, biasanya gitu. Nah, kalau pilihan D itu masuk akal. Masuk ke tiga inilah, nanti kita pilih. Yang E, terakhir nih, menghilangkan tunjangan kerajinan pada karyawan yang terbukti mengalami penurunan kinerja. Kalau yang E itu sama aja yang B sih, cuma bedanya kalau ini menghilangkan tunjangan yang terbukti. Kalau tunjangan itu beda ya sama gaji. Mungkin gaji tetap diberi gaji, cuma tunjangan bonusnya itu dihilangkan. Sama aja kalau memecat itu bahkan dapat pesangon biasanya ya. Kalau sekarang nggak tahu ya itu omnibus. Memecat dapat karyawan. Kalau ini menghilangkan malah nggak dikasih. Ini lebih parah sih menurutku gitu. Nah, dari tiga tadi yang A, B, sama D, kita cari lagi nih prioritas mana sih? Nah, kalau yang A sama B udah tahu kan kita kalau yang B pasti di bawah A. Karena memecat itu lebih kejam sih daripada merombak tim. Kalau merombak tim kan masih dalam jangkauan timnya. Kalau memecat kayak seperti menendang lah dari perusahaan. Nah, kita bandingkan yang A sama yang D. Segera merombak tim sama memperhatikan kondisi fisik dan psikologi karyawan. Nah, kalau di TKP itu kita dilihat hal pertama apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi mengatasi kondisi itu. Nah, kalau segera merombak tim, berarti kita udah tahu kan tim kita butuhnya di mana atau kesalahannya di mana. Nah, kalau memperhatikan kondisi fisik dan mental karyawan, berarti kita eh, care terhadap karyawan tersebut. Kalau di ilmu manajemen itu kita belajar mengenai pengawasan terhadap karyawan. Nah, pengawasan ini termasuk kondisi fisik dan psikologi karyawan. Jadi kalau di pilihan ini yang D menurutku yang di paling atas sih. Ya, selanjutnya. Mungkin langsung kunci jawabannya dulu ya. Jadi yang C enggak ya. Yang E enggak juga. Jadi ini sama ini. Nah, kalau ini A di bawah B, B di bawah A, sorry. Kalau udah dilihat B di bawah A berarti otomatis cari jawaban yang tertinggi. Kita juga udah menganalisis sama A yang sama yang D. Jadi kalau itu D, A, B. Kalau yang udah kecoret itu biasanya pilihan dua terakhir lah. Antara poin 1 sama poin 2. Nah, yang poin bernilai 5 itu yang D tadi, psikologis.
Yang 4A, yang 3B, benar kan? Oh iya benar ternyata. Yang 2 CE. Nah, gitu teman-teman. Nah, tipsnya yang terakhir itu jawab cepat 3 tes TU, TWK, TKP. Nah, kita diberi 100 soal dan 90 menit. Kalau tips dari aku, usahakan itu mengerjakan TKP dulu, tapi jawabnya dengan cepat dan tepat. Kayak misal, soalnya kan TKP nggak ada hitung-hitungannya kan. Kita cuma mengeluarkan nalar dan melakukan hal yang terbaik gitu. Jadi 90 menit itu buat TKP 10 sampai 20 menit aja lah. Nanti kalau misal teman-teman buntu banget sama satu soal TKP, mending lewatin aja. Cari yang kata kuncinya jelas sama pilihannya gampang banget ditebak. Jadi gitu tips dari aku. Nah, sisa waktunya itu bisa dipakai di TU mungkin. TU kan butuh hitung-hitungan. TWK juga hafalan. Jadi perlu menguras otak lebih banyak. TKP jawab cepat dan tepat gitu. 10 menit sampai 20 menit lah. Oke, kita lanjut. Udah paham ya? Ada yang mau ditanyakan dari tips tadi? Barangkali. Paham ya? Kita lanjut ya pada latihan soal nih. Tadi baru contoh panasan. Oke, paham. Siap. Nih, langsung pada contoh soal. Yang pertama, Anda mempunyai pimpinan baru di kantor. Hal yang pertama Anda lakukan adalah yang A, bersikap sopan kepadanya, yang B, memperkenalkan diri Anda, yang C, bersikap ramah dan hormat kepadanya, yang D, memberitahukan rekan-rekan kerja Anda yang kurang profesional, B, biarkan waktu saja yang membuatnya akrab. Ini ada yang jawab nih, Jehan B, B dan C. Kebanyakan C ya. Ini kita, wah ini kebanyakan C nih. Oke, oke, siap. Jadi pertama ini kita analisis dulu nih. Anda mempunyai kata kuncinya ya. Anda mempunyai pimpinan baru di kantor. Pimpinan baru. Pimpinan baru di kantor. Hal pertama yang Anda lakukan adalah ini hal yang pertama nih. Yang perlu pimpinan baru sama hal yang pertama. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau di TKP itu kita harus memperhatikan hal yang pertama yang harus kita lakukan. Seperti tadi kan kalau eh, penurunan produktivitas itu kita harus memperhatikan dulu kondisi fisik. Nah, itu pertama kita. Baru kalau diperlukan bisa merombak tim kerja lah atau memecatnya. Nah, hal pertama kalau tadi itu memeriksa kondisi fisik. Nah, kalau ini mempunyai pimpinan baru di kantor. Hal pertama yang Anda lakukan adalah yang A betul ya. Yang B juga betul. C juga betul. Kalau ini kurang ya. Kurang tepat. Soalnya memberitahukan rekan-rekan Anda yang kurang profesional. Kayaknya seperti kesan caper gitu loh. Ini loh, ada temanku yang kurang baik kerjanya. Kalau yang ini biarkan waktu saja, terkesan tidak peduli gitu. Yang coret. Tinggal A, B, C. Kalau tadi sih teman-teman banyakkan yang C ya. Berarti A ditinggalin dulu deh. Bersikap sopan pasti. Soalnya setiap orang itu perlu bersikap sopan. Ini masuk pilihan cuma prioritas yang ketiga mungkin ya. Tinggal B yang C. Nah, kalau di soal ini yang ditanyakan hal yang pertama yang Anda lakukan adalah ini soal memang agak sedikit menjebak sih kalau di TKP termasuknya. Kalau di sini
Memperkenalkan diri Anda, kita bandingkan ya B sama C. Bersikap ramah dan hormat padanya. Kalau pilihan C itu agak mirip-mirip sama pilihan A kan. Bedanya ramah dan hormat dan bersikap sopan. Nah, kalau yang B itu memperkenalkan diri Anda. Jadi, sebelum kalian bersikap ramah dan hormat kepadanya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Jadi gitu. Kita ini ya, sebentar. Sebentar ya teman-teman. Kita pindah ke kunci jawabannya. Gimana? Nih, Anda mau punya pilihan baru. Nah, jadi di soal ini memperkenalkan diri merupakan hal yang pertama dilakukan oleh kalian. Baru sikap memang banyak yang mengecoh soal kayak gini. Gitu. Jadi poin yang nomor 5, poin yang mendapatkan nomor 5 itu B, C, A. Yang E sama D tadi kan sudah kita coret ya. Nah, jadi yang pertama itu B, yang kedua C, D terakhiran. Jadi ada yang jawab B ya kalau nggak salah ya. Rehan ya. Jihan. Jihan Suprana. Yang lain C. Kayak gitu ya teman-teman. Kita lebih fokus dulu. Hal yang diminta soal apa? Kita lanjut nomor 2. Nomor 2. Saya sering mempergoki orang-orang yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Maka saya akan, coba teman-teman, A. Marah, B. Menasehatinya, C. Diam saja, D. Menegurnya dan meminta memungut sampah, E. Menegurnya dan memungut sampah tersebut. Pendawa, Pendawa B, PB dan E. E, E. Oke, langsung kita analisis lagi. Di soal ini, seperti biasa, analisis dulu. Memergoki orang yang tidak membuang sampah. Maka saya akan, kalau soal yang tipe kayak gini, itu kita dituntut memiliki kemampuan menggerakkan dan mengordinir orang lain. Jadi kalau pilihan yang ABC ini tentu tidak ya. Oh ya, sama satu lagi, kemampuan mengendalikan diri. Jadi kalau pengendalian diri kalian, wah ini ada orang buang sampah nih, harusnya kita marahin nih. Caci maki, kok kamu kok buang sampah sembarangan? Nyata enggak? Jangan kayak gitu. Jadi kalian tidak bisa menasihatinya benar. Cuma tidak seperti pilihan D sama E ya. Nggak ada lanjutannya. Biasanya kalau pilihan gandanya lebih panjang itu poinnya lebih banyak. Yang D menegurnya dan memintanya mengut sampah tersebut. Nah, bedanya poin D sama E itu ini ya, memintanya. Kalau menegurnya dan memungut sampah tersebut, berarti kita yang menegurnya dan kita yang memungut sampah tersebut. Nah, kalau soal kayak gini, kita dituntut untuk menggerakkan orang lain. Jadi kita harus menegurnya tentu pertama yang dilakukan menegurnya, baru kita memintanya memungut sampah yang telah dibuang orang itu. Jadi supaya orang itu sadar akan perbuatannya loh, tidak mengulangi. Kalau kita yang memungutnya, itu orang itu bakal lanjut buang sampah. Kalau nggak ada yang menegurnya, bakalan buang sampah sembarangan lagi. Gitu teman-teman. Kita lihat kunci jawabannya. Ini ya, yang 5D, 4E. Itu masih banyak yang terkecoh nih. Selanjutnya, nomor 3. Ketika ada seseorang yang memotong antrean Anda, maka Anda akan
Yang A, diam saja, langsung coret. Memarahinya, coret 3. Yang C, nomor antriannya coret. Nah, tinggal D. D sama E nih. Menurut teman-teman apa nih? Jehan, Bepedan, Maribaya, E. Ya, kalau soal ini gampang sih memang sih. Sudah ketebak sih. Nggak seperti sebelumnya. Kalau di soal ini kita kata kuncinya itu penalaran aja sih. Kalau di sini itu kita menunjukkan integritas kita pada orang lain. Jadi juga pengendalian diri. Ini kan pilihannya ada memarahannya, diam saja, malah mengambil nomornya itu parah juga. Nah, kalau melaporkannya berarti kita cuma diam diri saja dan menyerahkannya pada petugas pelayanan. Nah, kalau yang E kita mengingatkannya biar orang itu sadar seperti nomor yang 2 tadi. Oke, lanjut. Paham semua nomor ini? Yang 4. Anda sedang sibuk dengan pekerjaan Anda yang sudah hampir memasuki deadline. Maka Anda akan mengurangi aktivitas bersama keluarga Anda. Yang B, lembur setiap hari, mengurangi interaksi dengan rekan-rekan Anda. Yang D, biasa saja karena sudah menyicilnya terlebih dahulu. Yang E, fokus pada penyelesaian tugas tanpa melupakan yang lainnya. Hati-hati ya, ini soal menjebak banget. Serius. Ada jawabnya apa nih? Yang C, ada keraton C ya. Banyakan yang E ya. Oke, aku jelasin soal yang ini. Yang E, ada yang jawab D, Jehan. Tadi yang jawab J, keraton. Keraton RW 2. Luwijaya E juga. Ini mengurangi aktivitas bersama keluarga Anda bisa, cuma prioritasnya kecil. Jadi mungkin ini paling akhir mungkin ya. Soalnya mengorbankan waktu yang lain. Jadi ini coret aja. Yang B, lembur setiap hari. Ini bisa karena deadline, cuma enggak termasuknya prioritasnya kecil soalnya memaksakan diri lembur setiap hari. Jadi ini kesampingkan dulu. Mengurangi interaksi rekan. Nah, ini juga apa namanya? Seperti yang A itu ini mengorbankan aktivitas sosial kita. Kalau yang A bersama keluarga lebih urgent kan itu malah mungkin yang terakhir banget itu. Kalau rekan-rekan masih di lingkungan kerja lah. Ini tidak sih. Coret aja. Yang D biasa saja karena sudah menyicilnya terlebih dahulu. Ini bisa simpen dulu ya. Yang E fokus pada penyelesaian tugas tanpa melupakan tanpa melupakan yang lainnya. Ini juga bisa. Tinggal yang B. Kalau B dibanding D sama E, mending D sama E ya. Jadi ini coret aja. Mungkin ini pilihan ketiga. Yang A, jadi yang terakhir ini A, interaksi. Poin nomor 2, yang 3 itu B. Tinggal kita pilih. Nah, teman-teman ini banyak yang milih D sama E. Tadi teman-teman banyak yang milih E ya. Nah, jadi di soal ini Anda sedang sibuk dengan pekerjaan Anda yang sudah deadline. Kata kuncinya deadline nih. Jadi kalau kita sebagai ASN itu kita dituntut harus memiliki kemampuan efisiensi dalam bekerja. Nah, jadi kalau kita ada didatangi deadline, seharusnya kita itu udah biasa aja karena pasti sudah mencicilnya dahulu. Gitu teman-teman. Misalnya kalau di ASN, aduh belipitan ya ngomongnya ya. Maaf ya teman-teman. Kita mempunyai skala prioritas dahulu yang harus kita lakukan sebelum memilih tugas
yang mana yang kita inginkan. Jadi biasanya itu ada 4 kolom tuh. Yang pertama urgent sama waktunya mepet banget. Contohnya kayak mengejar deadline itu kan urgent banget sama waktunya. Nah yang kedua itu ada urgent tapi waktunya nggak mepet. Yang ketiga ada tidak urgent tapi waktunya mepet. Yang paling terakhir prioritas terakhir itu nggak urgent sama nggak mepet. Nah kalau ini harusnya kita udah biasa aja soalnya sudah menyisinya dahulu gitu teman-teman. Ini soal mengecoh banget. Sering juga nih di tahun lalu itu banyak banget soal gini. Makanya katanya susah. Harus jeli ya teman-teman. Soal selanjutnya. Jika ada staf Anda yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka Anda akan gampang banget nih. A. Menyambut baik. Yang B. Mengizinkannya. Yang C. Memberikan rekomendasi. Yang D. Biasa saja. Coret langsung. Yang E. Wah ini lebih parah nih. Menghalanginya. Mana nih teman-teman? Ada yang jawab C. C. B. Ada yang nyoba jawab lagi coba. C. Oke. Ya, nyambut baik. Berarti udah tahu ya, ini pilihan lebih rendah dari B sama C. Kita coret langsung